warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Doni, Dion, Aksi mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan Lomba Dai Virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Alka Lembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ayo sama-sama kita dukung para peserta dengan cara like, comment, and subscribe. Caranya LDM spasi nama spasi komentar. Semoga acaranya mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah berkah, berkah, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaikan jagung yang dicelupkan ke luasnya hamparan samudra lautan, jagung itu diangkat dan meneteslah air dari jagung. Seperti tetes air itulah ilmu yang dimiliki manusia. Sangat sedikit memang, namun walaupun sangat sedikit, dengan ilmu inilah manusia bisa menjadi mulia, kemudian masuk surga, dan hina, kemudian masuk neraka. Lalu ketika seseorang mengetahui bahwa ilmu bisa memberikan sebuah resiko hina dan neraka, mengapa seseorang harus menuntut ilmu? Setidaknya ada 7 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat At-Dailami. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya adalah lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Dari Abu Za'al, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Za'al, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan engkau mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, diberikan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian dari pagi hingga sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat At-Dailami. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, mereka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang berada di sisinya. Dan tidaklah seseorang meniti suatu jalan dalam menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sekarang, setelah kita mengetahui keutamaan dari seorang penuntut ilmu, maka apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keutamaan itu dan terhindar dari kehinaan yang berujung neraka? Jawabannya adalah
adab dulu baru ilmu. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak, yang artinya kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu meskipun banyak. Hadirin rahimakumullah, adapun adab menuntut ilmu, yaitu yang pertama, niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah, ilmu dapat menghantarkan kita ke surga. Ilmu yang bukan berdasarkan niat karena Allah taala akan membuahkan rasa sombong yang membuat kita dilemparkan ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, namun ia mencari ilmunya itu hanya untuk meraup materi keuntungan di dunia, maka ia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, adapun adab yang ketiga, yaitu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Akan percuma setiap ilmu yang kita dapatkan apabila tidak kita amalkan. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia namun dia melupakan dirinya sendiri adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun adab yang ketiga dan yang terakhir adalah beradab dalam bertanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Artinya, kita bertanya bukan untuk berdebat, apalagi bukan untuk mentes orang yang memberikan ilmu kepada kita, karena itu dapat membuahkan kesombongan. Bukankah iblis dan keturunannya dilemparkan ke neraka karena kesombongannya? Hadirin rahimakumullah, jaga adab dalam menuntut ilmu agar kita terhindar dari neraka dan semangat menuntut ilmu. Karena ingat kata-kata Imam Syafi'i, ilmu adalah cahaya penyuluh bagi kehidupan umat manusia. Ia dapat membawa manusia ke arah kebaikan. Ia juga dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan dan kejahilan menuju cahaya dan kebenaran. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.